Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang paling agungnya tatkala seorang dia dihidupkan dalam keislaman, dalam keimanan, dan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal agama Allah dan dia mengenal siapa yang dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan menerangkan dari sebagian hukum seputar keutamaan bulan Muharram. Dan kita pada Jumat ini telah masuk di pekan pertama dari bulan Muharram, bulan yang sangat mulia. Diterangkan keutamaannya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita akan baca pada Jumat kali ini adalah hadis dari riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-faridah salatul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, itu bulan Muharram. Dan seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam, itu salat di waktu malam. Ya. Dalam hadis ini diterangkan kepada kita tentang satu di antara keutamaan dari keutamaan bulan Muharram tersebut. Dan dimaklumi puasa itu secara bahasa dia bermakna menahan, dan secara istilah dia adalah bentuk penahanan yang khusus pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus dan syarat-syarat yang khusus. Karena seorang ketika dia berpuasa itu merupakan hal yang dia tahan dari sebagian perkara, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak semua perkara ditahan. Dan juga dia berusaha menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa. Dan juga ada kriteria-kriteria, syarat-syarat sahnya puasa itu tatkala telah masuk waktunya dari seorang muslim yang telah balik dan dia berakal, mampu untuk berpuasa dan tidak ada halangan apakah berupa sakit atau kalau dia perempuan ada halangan berupa haid atau nifas. Maka diterangkan tadi dari hadis itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan dimaklumi dari bulan yang mulia, dari urutan bulan yang ke-9 dari urutan bulan dalam tahun-tahun Hijriah, di mana Allah wajibkan padanya puasa Ramadan. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram dia merupakan bulan yang mulia. Makna Muharram sendiri itu dia bermakna kemuliaan, yang dimuliakan, yang diagungkan. Karena dari masa dahulu bulan Muharram ini ya, dia merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh para nabi dan rasul, oleh umat-umat. Mereka semuanya memuliakan bulan Muharram.
sebagaimana namanya dia dikatakan dengan bulan Muharram. Maka perlu kita ketahui berbagai macam hukum dan amalan di bulan Muharram ini agar kita berada dalam keadaan hal yang paling terbaik dalam kehidupan ini tatkala seorang mengetahui ya di mana dia tinggal dan di waktu mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita dari keutamaan puasa di bulan Muharram. Bahkan dia merupakan puasa yang paling utama dari puasa-puasa sunnah. Setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, itu bulan Muharram. Dan diterangkan tadi di hadis dari potongan yang kedua menunjukkan juga bahwasanya salat sunnah yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di waktu malam. Itu salat lail atau dikenal dengan salat tahajud kalau dia lakukan setelah bangun dari tidur. Masuk juga pada yang salat witir. Maka diterangkan di sini dari hadis ini penjelasan tentang keutamaan bulan Muharram, di mana dia merupakan bulan yang paling utama. Seorang dia perbanyak puasa sunnah di sini. Dan puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, itu bulan Muharram. Kemudian keutamaan yang kedua dari hadis ini juga diterangkan kepada kita, bulan Muharram dia merupakan bulan yang disandarkan langsung kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tadi Syahrullah, dia merupakan bulannya Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu merupakan ciri, hal itu merupakan kemuliaan dan keagungan, punya nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bulan, hanyalah bulan yang disandarkan kepada nama Allah hanyalah bulan Muharram saja. Ya, bulan-bulan yang lain tidak ada disebutkan padanya bulannya Allah. Hanyalah bulan Muharram ini yang Allah disandarkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan juga dari bulan Muharram ini, dia merupakan bulan yang paling utama dari bulan-bulan haram, dari bulan-bulan yang mulia. Karena diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim ada 4 bulan yang mulia dalam setahun. Diterangkan di surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 12 bulan tersebut telah ditetapkan oleh Allah tatkala Allah mencipta langit dan bumi ini. Di hari Allah mencipta langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut, pada bulan-bulan yang mulia tersebut. Ya. Diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, 4 bulan tersebut dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Salatun mutawalliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'ban." Kata Nabi, ada 3 yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan bulan yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak di antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Maka diterangkan kepada kita di sini dari keutamaan yang lain lagi dari bulan Muharram, di mana dia merupakan satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan juga di antara keutamaan bulan Muharram ini, dia merupakan bulan yang dosa dan maksiat itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak dilakukan di bulan-bulan yang mulia ini.
Karena dikatakan di ayat tadi itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Ditekankan kezaliman karena besarnya dosa jika seorang melakukannya di bulan-bulan haram. Walaupun kezaliman itu, dosa dan maksiat, dia merupakan hal yang diharamkan di seluruh bulan. Tapi di bulan-bulan haram ini, dia merupakan hal yang lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dari keutamaan bulan Muharram, dia merupakan bulan yang sebaliknya, kalau dosa dan maksiat itu diperbesar, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala besarnya daripada bulan yang lain, maka amalan-amalan soleh juga kata para ulama diperbesar juga pahalanya pada bulan-bulan yang mulia ini, pada bulan-bulan haram ini. Maka ini dari keutamaan yang lain lagi dari bulan Muharram. Kemudian di antara keutamaan yang lain lagi dari keutamaan bulan Muharram, dia merupakan bulan yang padanya ada hari Asyura. Ada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, di mana di sana ada ibadah khusus, berpuasa khusus. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah atau dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala atau dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah, kata Nabi, bisa menggugurkan dosa-dosa pada tahun yang lalu. Ini di antara dari keutamaan khusus dari bulan Muharram. Di sana ada hari Asyura, di mana umat Islam disunahkan untuk berpuasa Asyura, berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian dari bentuk penyelisihan kita kepada ahli kitab, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka juga mengagungkan hari Asyura ini, maka Nabi juga berpuasa di tanggal 9-nya. Diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in ishtu ila qabilin la asumanna tasi." Andai kata aku masih hidup pada tahun depan, maka aku akan berpuasa juga pada hari ke-9-nya, pada hari yang ke-9-nya. Diterangkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in baqitu ila qabilin insyaallah ya la sumanna tasi." Andai kata aku masih hidup pada tahun depannya, insyaallah maka aku akan berpuasa pada tanggal ke-9-nya. Sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Mereka juga berpuasa, mereka juga agungkan tanggal 10 Muharram tersebut. Karena di sisi umat Yahudi, tanggal 10 Muharram itu dia merupakan hari yang Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun dan bala tentaranya, di mana Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada 10 Muharram tersebut sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka berpuasa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak dan lebih pantas terhadap Nabi Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Maka dikatakan di situ, fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 Muharram tersebut dan memerintah manusia untuk berpuasa. Dulunya puasa wajib umat Islam sebelum turunnya puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah ini, yaitu di bulan Muharram di tanggal 10-nya. Tapi tatkala puasa Ramadan telah diwajibkan oleh Allah, maka gugurlah kewajiban di puasa 10 Muharram menjadi puasa sunnah. Diterangkan dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in syaa'a shama wa in syaa'a taraka." Ya, siapa yang ingin berpuasa, maka hendaknya dia berpuasa, dan siapa yang ingin tidak berpuasa, dia tinggalkan puasa itu, maka tidak ada masalah. Hukumnya menjadi sunnah tatkala telah diwajibkan puasa Ramadan ini.
Maka ini dari sebagian keutamaan-keutamaan yang kita ambil dari keutamaan dari bulan Muharram ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk senantiasa mengisi di bulan Muharram ini dengan berbagai macam amalan-amalan soleh, apakah itu puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya, karena dihitung dalam bulan ini dari berbagai macam ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah, diperbesar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dosa dan maksiat juga diperbesar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari pelajaran hadis yang telah kita bacakan. Hadis tadi itu yang telah kita bacakan, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Terdapat padanya dari keutamaan berpuasa di bulan Muharram, dan juga padanya terdapat keutamaan penjelasan amalan yang paling terbaik yang diamalkan di bulan Muharram ini adalah seorang berpuasa, dan dia perbanyak puasa. Itu dari hal yang lebih utama, karena Nabi SAW menganjurkan perkara itu. Dan tidak dinukil dari Nabi SAW beliau berpuasa sebulan penuh. Beliau hanya berpuasa pada kebanyakan harinya dari bulan Muharram ini. Kemudian dari faedah hadis juga diterangkan kepada kita penjelasan bahwasanya ibadah-ibadah yang sunnah itu datang setelah pelaksanaan ibadah yang wajib. Ya, diterangkan di sini setelah bulan Ramadan ada puasa yang wajib. Kemudian setelah itu ada puasa sunnah yang diterangkan syariatnya dalam agama kita, dari puasa Syawal setelah Ramadan, dan juga ada puasa Muharram ini yang hendaknya seorang dia giatkan ibadahnya kepada Allah di bulan-bulan yang mulia ini. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita keutamaan salat malam, karena dia merupakan salat yang lebih utama dari salat-salat sunnah yang paling utama setelah salat wajib, yang hendaknya seorang hamba dia menjaganya walaupun hanya 1 rakaat atau 3 rakaat, tapi kalau dia rutin maka itu merupakan hal yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang seorang itu dia terus-menerus melakukannya walaupun hanya sedikit. Makin dari sebagian faedah dari keutamaan atau faedah dari hadis yang telah kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kepada kita kehidupan yang baik, keistiqomahan di atas jalan Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Dan tatkala kita telah dimasukkan ke alam kubur, serta tatkala kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, innahu walidzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha jillaha wa awalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al hadzal baladan amina mutma'inna wa sa'ir baladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.